Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami dengar dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu, lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Lalu Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah adalah sebuah proyek besar yang mulai dibangun Yesus dalam tugas perutusannya di tengah dunia. Ketika mengajarkan tentang kerajaan Allah, Yesus menggambarkannya sesuai pemahaman para pendengarnya saat itu. Hari ini, melalui penginjil Markus, Yesus menjelaskan kerajaan Allah dalam dua perumpamaan. Perumpamaan pertama tentang seorang penabur yang menabur benih di tanah. Benih itu bertumbuh dan berkembang sampai menghasilkan buah. Perumpamaan kedua mengungkapkan kerajaan Allah seperti biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Biji sesawi memang kecil, tetapi akan bertumbuh menjadi pohon besar sehingga burung-burung dapat bersarang dalam naungannya. Kedua perumpamaan ini berbicara tentang pertumbuhan. Benih bertumbuh secara alamiah, demikian juga biji sesawi yang kecil bertumbuh menjadi pohon besar. Bagi orang-orang Yahudi, benih itu ditabur, bertumbuh, dan selalu mengarah kepada saat memanen. Hal ini dapat terjadi karena Tuhan berkarya secara misterius, membuat benih itu bertumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah berlimpah. Si penabur hanya menabur dan menanam. Ia tidak banyak berbuat, sebab benih tumbuh dan bertunas dengan sendirinya.
kekuatan atau daya dari benih itu sendirilah yang menumbuhkan dan membuat benih itu bertunas dan akhirnya berbuah. Dengan itu Yesus menerangkan bahwa kerajaan Allah yang diwartakannya bergerak dan berkembang dalam diam tetapi penuh kepastian. Sampai nanti hasilnya akan diambil dan ditentukan pada pengadilan terakhir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, komunitas gereja perdana membaca kembali perumpamaan menabur benih dan biji sesawi ini dalam konteks pengalaman keseharian mereka. Ketika Yesus masih berada bersama mereka, saat itu dipahami sebagai saat menabur benih melalui sabdanya dan karyanya. Masa setelah Yesus wafat merupakan saat pertumbuhan. Karya misioner gereja berkembang pesat dalam mewujudkan perintah Yesus, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu sampai akhir dunia ini." Akhir zaman merupakan saat menuai, di mana Tuhan sebagai penabur utama akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Meski demikian, pertumbuhan gereja agak lambat karena aneka hambatan seperti penganiayaan, dosa, dan kelalaian para anggotanya sendiri. Dibutuhkan kerendahan hati, kesabaran, pertobatan, dan pembaharuan diri yang terus-menerus. Yesus menegaskan bahwa gereja sebagai gambaran kerajaan Allah memang diawali dari komunitas kecil seperti biji sesawi yang kecil, namun akan tumbuh dan berkembang, dan perkembangan itu terjadi terutama karena daya atau kekuatan dari Allah, bukan hasil usaha manusia semata. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan secara jelas menegaskan bahwa hasil yang didapatkan merupakan akibat tindakan sebelumnya. Nubuat Yehezkiel menyatakan bahwa untuk menghasilkan pohon aras yang tinggi dan kuat, Tuhan sendirilah yang melakukannya. Tuhan sendiri menanam pohon aras di atas sebuah gunung yang tinggi. Aku sendiri akan mengambil carang dari puncak pohon aras dan menanamnya di puncak gunung yang tinggi. Pohon itu menjadi pohon yang hebat dan menjadi tempat binatang berteduh dan burung bersarang. Saudara, dalam cara yang lain, penginjil Markus menggambarkan bahwa biji sesawi yang baik akan bertumbuh hanya kalau orang menanamnya pada lahan yang baik, memeliharanya dengan baik, dan merawatnya dengan tekun dan setia. Menanam dan merawat, menabur dan memelihara adalah perintah sekaligus tugas penting yang segera kita lakukan sebagai murid Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa yang berbelas kasih, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami renungkan. Kami percaya bahwa sabda-Mu adalah jalan dan penuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuntun dan sertai setiap langkah dan pergumulan hidup kami, agar selalu sesuai dengan Injil dan ajaran-Mu. Semoga kami juga bisa menebar kasih seperti yang telah diajarkan putra-Mu. Dan semoga kami juga dapat mewartakan Injil yang telah kami dengarkan dan renungkan. Tegurlah kami jika mulai menyimpang dari ajaran dan jalan-Mu. Kami antarkan doa ini dengan pengantaran putra-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon,
Anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.